Tidak ada yang namanya keterampilan bisnis, keterampilan keuangan, atau bahkan keterampilan wirausaha. Faktanya, sebagian besar keterampilan yang layak didapatkan merupakan gabungan dari keterampilan mikro. Dan seringkali, Anda akan menemukan serangkaian keterampilan mikro tertentu. Dan hampir setiap keterampilan besar layak didapatkan. Dalam video ini, kita akan membahas 10 keterampilan mikro yang kami yakini harus Anda miliki jika ingin memenangkan permainan kehidupan. Selamat datang di Alux. Mari kita mulai daftar dengan nomor 1, mengartikulasikan sebuah ide. Banyak orang memiliki ide yang sangat bagus. Anda mungkin juga memilikinya, dan Anda akan terus memiliki ide-ide hebat dalam hidup Anda. Namun, satu masalah yang dihadapi banyak orang adalah ketidakmampuan mereka untuk mengartikulasikan ide-ide tersebut. Artinya, mereka tidak dapat mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata secara efektif. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang lain. Jika seseorang meminta mereka untuk menyampaikan ide mereka dalam satu kalimat, mereka akan kesulitan. Mereka terlihat tidak yakin dengan apa yang mereka bicarakan, meskipun idenya sangat jelas dalam pikiran mereka. Bagi sebagian orang, itu karena kurangnya kosakata. Bagi yang lain, ini adalah pemahaman yang buruk tentang konsep atau kerangka kerja. Jika Anda mengatakan LinkedIn adalah jaringan profesional terbesar di dunia di internet, orang-orang mengerti apa artinya itu. Tetapi jika Anda mengatakan LinkedIn seperti Facebook tetapi tidak benar-benar seperti itu dan Anda dapat mempekerjakan orang di sana tetapi itu bukan situs web lepas dan banyak orang penting ada di sana. Yah, dia tidak benar-benar mengatakan itu, dan kiat cepat tentang cara memperoleh keterampilan ini. Mulailah membuat jurnal setiap pagi selama 5 atau 10 menit. Tulis saja apapun yang terlintas dalam pikiran Anda. Ini mengajarkan Anda untuk membekukan pikiran Anda di atas kertas dan menjadi lebih baik dalam mengekspresikan apa yang Anda pikirkan. Nomor 2, membuat orang bersemangat. Bisakah Anda membuat orang setuju? Bisakah Anda membuat suatu pilihan terasa menarik? Anda mungkin pernah berada di hadapan seseorang yang, apapun yang mereka usulkan, kedengarannya menarik. Dan bahkan ketika itu ternyata tidak semenarik itu, Anda tetap tidak menyesal melakukannya. Anda entah bagaimana menemukan cara untuk membenarkan persetujuan Anda. Keterampilan mikro untuk membuat orang bersemangat adalah wajib bagi siapapun yang perlu memimpin. Pemimpin tim perlu membuat rekan kerja mereka bergerak. Manajer perlu membuat pemimpin tim mereka bertindak. CEO perlu membuat manajer bekerja. Lihatlah siapapun yang menduduki posisi eksekutif dan Anda akan menemukan keterampilan mikro ini. Nomor 3, menjual visi. Yang ini merupakan kombinasi dari dua keterampilan mikro pertama dengan sedikit tambahan gula. Menjual visi berarti menunjukkan kepada orang-orang potensi yang Anda lihat. Anda memiliki peta jalan di kepala Anda. Anda telah melakukan pekerjaan itu. Anda melihatnya terjadi. Anda yakin bahwa dengan konteks yang tepat dan bagian-bagian yang bergerak sempurna, Anda dapat menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Tetapi apakah orang lain juga melihatnya? Dapatkah Anda meyakinkan mereka bahwa visi Anda didasarkan pada kenyataan dan bukan hanya dongeng? Pada akhirnya, Anda hanya dapat melangkah sejauh itu sendirian. Dan jika Anda tidak dapat menjual visi Anda kepada orang lain, Anda tidak akan melangkah sejauh itu. Nomor 4, jaringan kasual. Kami tidak dapat cukup menekankan pentingnya jaringan. Kami telah membicarakannya berkali-kali. Tetapi banyak orang, mereka memiliki masalah dalam memulai jaringan mereka. Beberapa orang berpikir bahwa membangun jaringan berarti pergi ke acara besar, memasang tanda pengenal, dan memperkenalkan diri kepada sebanyak mungkin orang. Kami telah melihat hal ini terjadi berkali-kali, dan hal itu tidak mungkin membawa Anda kemanapun. Jika Anda tidak tahu cara memulai jaringan, lakukan ini. Jalin hubungan kembali dengan orang-orang yang sudah lama tidak Anda hubungi tanpa meminta apapun. Kemudian perkenalkan orang-orang satu sama lain. Sesederhana itu, Anda mungkin memiliki seorang teman yang sekarang menjadi pengacara dan Anda sudah lama tidak berbicara dengannya. Anda mungkin memiliki teman lain yang membutuhkan nasihat hukum. Anda bertanya kepada mereka satu persatu apakah mereka ingin diperkenalkan satu sama lain, lalu Anda melakukannya. Sekarang, Anda mengenal seseorang yang pernah Anda bantu dalam suatu situasi dan seseorang yang pernah Anda beri klien. Biasanya, seperti inilah cara kerja jaringan kasual. Nomor 5, memberi sedikit lebih banyak daripada yang Anda terima. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, mengapa saya menempatkan diri pada posisi di mana orang dapat memanfaatkan saya? Jawabannya adalah orang-orang yang layak diajak berbisnis,
mereka tidak akan melakukan itu. Itu karena mereka juga memberi sedikit lebih banyak daripada yang mereka terima. Memberi lebih banyak daripada menerima berarti Anda tidak mencari keuntungan. Anda mencari keuntungan bersama. Berikan sedikit lebih banyak kepada klien dan mereka akan selalu kembali kepada Anda. Berikan sedikit lebih banyak dalam suatu hubungan dan yang lain akan melakukan hal yang sama. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Ada cukup kue untuk dimakan semua orang. Jika Anda terus-menerus mencari keuntungan cepat, Anda hanya akan menghasilkan $1. Nomor 6, mendengarkan sisi lain. Anda tidak akan pernah benar-benar memahami sesuatu jika Anda tidak mendengar kedua sisi cerita. Dan sayangnya, masa-masa yang kita jalani sekarang membuat hal itu sangat sulit. Media sosial memberi Anda konten yang Anda setujui. Jika Anda yakin matahari akan meledak tahun depan, ya, itulah yang akan Anda lihat secara daring. Jika Anda yakin semua orang menjadi kaya dari beberapa proyek kripto yang meragukan, ya, Anda hanya akan melihatnya. Itu adalah cara yang pasti untuk terjebak dalam gelembung dan Anda tidak tahu bagaimana dunia bekerja. Untuk semua hal yang Anda teliti, buatlah keputusan sadar untuk mendengarkan sisi lain juga. Hal ini mungkin menyadarkan Anda akan kenyataan atau semakin meyakinkan Anda akan keyakinan Anda, tetapi Anda harus melihat kedua sisi untuk melihat gambaran yang utuh. Nomor 7, fokus yang meledak-ledak. Orang menghabiskan 8 jam di kantor, tetapi sekitar 3 jam benar-benar bekerja. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk menunggu hal lain, rapat, atau istirahat. Tidak ada yang benar-benar bekerja 8 jam berturut-turut untuk mengerjakan tugas yang menuntut. Otak Anda tidak dapat menanganinya tanpa kehilangan konsentrasi dan kemampuan yang besar. Tugas yang paling kreatif dan menuntut menguras energi Anda dalam waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Anda perlu menyadari hal itu dan mengerahkan seluruh energi Anda. Jika Anda berhasil fokus 100% selama 2 jam setiap hari, Anda akan menyelesaikan lebih banyak hal daripada kebanyakan orang di kantor. Nomor 8, Googling. Yang kami maksud dengan ini adalah mencari informasi yang dapat diandalkan dan relevan. Yang kami maksud dengan ini adalah mencari informasi yang dapat diandalkan dan relevan. Tahukah Anda berapa banyak orang yang buruk dalam menemukan informasi yang dapat diandalkan secara daring? Anda dapat menghindari banyak kesalahan jika Anda mencarinya di Google dengan benar. Tetapi ini adalah keterampilan mikro yang sangat sederhana yang tidak dimiliki banyak orang. Tidak mungkin bagi seseorang untuk mengetahui segalanya tentang apapun. Namun, orang-orang mendapat kesan bahwa jika mereka tidak mengetahui sesuatu dan harus mencarinya di Google, itu berarti mereka adalah penipu. Tanyakan kepada para programmer, apa salah satu keterampilan yang paling diabaikan yang seharusnya dimiliki seorang coder? Orang-orang pintar, mereka tidak memiliki semua informasi, tetapi mereka tahu di mana dan bagaimana menemukannya. Nomor 9, menangani penolakan. Negosiasi Anda berjalan buruk. Kencan Anda menertawakan Anda. Promosi Anda berakhir dengan penurunan pangkat. Orang-orang ditolak sepanjang waktu dan mereka mengalami kesulitan untuk menghadapinya. Akhirnya, banyak yang akhirnya menghindari interaksi apapun agar mereka tidak merasa ditolak lagi. Sekarang, kami dapat memberitahu Anda bahwa mantan pengusaha ditolak 100 kali sebelum mendapatkan satu kesepakatan dan semua hal itu, tetapi kami punya cerita yang lebih baik untuk Anda. Ceritanya seperti ini, dan ini benar-benar terjadi. Seorang penulis lepas memutuskan untuk melakukan sedikit eksperimen. Dia menulis ulang seluruh buku yang memenangkan penghargaan nasional pada tahun 1969. Yang pada dasarnya dia ubah hanyalah nama penulisnya. Dia kemudian mengirimkan buku itu ke sejumlah penerbit termasuk penerbit yang menerbitkan buku aslinya. Dan coba tebak apa yang terjadi? Mereka semua menolak buku itu. Perlu diingat, buku asli memenangkan penghargaan buku nasional. Pelajaran dari sini adalah bahwa sering kali orang menolak Anda bukan karena Anda bodoh atau produk Anda tidak bermutu. Mereka melakukannya karena mereka tidak memiliki semua informasi. Mereka tidak memahaminya atau mereka sendiri memang agak bodoh. Setiap orang punya masalah mereka sendiri untuk dihadapi. Itu tidak membuat Anda menjadi lebih baik. Nomor 10, cara berpura-pura masuk ke suatu ruangan. Kami menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Deluxer, Anda mungkin yang terbaik dalam apa yang Anda lakukan. Anda mungkin punya solusi yang tepat untuk masalah semua orang. Anda punya jawaban yang dicari orang, tetapi itu tidak berarti orang akan mulai mengetuk pintu Anda. Seringkali, Anda perlu sedikit mendorong pintu itu.
Berpura-pura masuk ke suatu ruangan berarti menempatkan diri Anda pada posisi di mana orang akan mendengarkan Anda. Mari kita ambil Dropbox sebagai contoh. Mereka menawarkan produk dengan presentasi video berdurasi 3 menit dengan produksi yang sedang berlangsung. Tetapi video itu palsu. Produk itu sebenarnya belum ada. Produk itu masih dalam pengerjaan. Namun, video tersebut berhasil meningkatkan jumlah penguji beta mereka dari 5.000 menjadi 75.000 dalam waktu semalam. Kami tidak mengatakan untuk berpura-pura melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Orang-orang Dropbox benar-benar membuat produk tersebut setelahnya. Peluang tidak datang begitu saja. Anda harus menjadi orang yang mengetuk pintu. Terkadang, Anda perlu mengetuk sedikit lebih keras. Ini adalah proses yang rumit. Dan terakhir, bonus untuk menonton video ini sampai akhir. Untuk diperhatikan, Anda harus unik. Yang agak sulit jika Anda mencoba memaksakannya dan cukup mudah jika Anda mengakui diri Anda sendiri. Setiap orang melakukan sesuatu dengan sedikit berbeda. Mereka bekerja paling baik di lingkungan yang berbeda. Untuk mengetahui apa yang paling cocok untuk Anda, mulailah dengan merancang rutinitas pagi Anda sendiri. Dan untungnya bagi Anda, kami memiliki video terbaik tentang cara merancang rutinitas pagi Anda, yang dapat Anda lihat dengan mengeklik di sudut kanan atas atau di komentar yang disematkan. Sampai jumpa besok, Aluxer!